Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam topik sukses menulis dan mempublikasikan artikel riset di jurnal bereputasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cover letter untuk editor jurnal ditulis. Cover letter ini diperlukan ketika kita akan submit artikel atau manuskrip kita, di mana umumnya setiap jurnal selalu mensyaratkan untuk menyertakan cover letter bersamaan dengan dokumen-dokumen yang disubmit oleh penulis. Cover letter ini sebetulnya lebih kurang sama saja dengan surat bisnis atau surat resmi lainnya. Yang membedakan adalah surat ini bertujuan untuk meyakinkan editor jurnal sehingga tertarik untuk mempertimbangkan artikel kita untuk direview, kemudian dipublikasikan di jurnal tersebut. Sehingga sering dianggap bahwa cover letter itu sebagai bagian dari success story dalam artikel-artikel yang berhasil dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah bereputasi. Nah, oleh karena itu, kita perlu untuk dapat memahami bagaimana cover letter itu ditulis dengan baik. Nah, kita akan lihat, dan sebagaimana surat resmi pada umumnya, maka cover letter ini kita akan lengkapi dengan nama penulis, institusinya tentu saja alamat institusi ya. Kemudian jangan lupa mencantumkan nama editor in chief dari jurnal tersebut ya. Kemudian alamat lengkap editor ya, dan tanggal tentu saja ya salam membuka layaknya sebuah surat resmi ya. Nah, untuk alamat editor ya, dalam hal ini editor in chief, kita bisa cek langsung di laman web jurnalnya. Nanti ada option editorial board, nanti kita akan temukan editor in chief di situ lengkap berserta alamatnya ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan mulai menulis cover letter ini. Di paragraf pertama kita tuliskan judul manuskrip ya atau artikel yang akan kita submit beserta nama jurnalnya. Dan bahkan terkadang kita perlu juga menyampaikan tipe manuskrip yang akan kita submit itu, apakah research artikel misalkan, atau letters, atau mungkin review paper ya, dan yang lainnya jika ada ya. Nah, kemudian kita masuk ke paragraf kedua ya, di mana di sini kita perlu untuk menuliskan background ya atau latar belakang yang menjadi alasan atau yang memotivasi kita melakukan riset tersebut. Nah, ini merupakan satu bagian penting dalam cover letter. Kemudian setelah itu kita sebutkan temuan utama dari riset kita yang dilaporkan dalam paper tersebut. Ini bagian penting kedua. Kita buat yang pertama tadi rasional ya, atau background atau alasan kenapa kita melakukan riset tersebut. Kemudian bagian kedua masih di paragraf yang sama, kita sebut temuan-temuan pentingnya. Kalimatnya akan bagus kalau menunjukkan sedikit novelty ya dari riset yang kita laporkan di paper tersebut. Nah, setelah itu kemudian kita masuk ke paragraf ketiga. Di sini kita sampaikan ya kepada editor mengapa artikel kita cocok untuk jurnal tersebut ya, fit dengan scope dari jurnal tersebut. Nah, jadi ini terkait dengan ruang lingkup atau scope jurnal yang terkadang dalam bidang tertentu kemudian fokus di topik-topik tertentu. Nah, kita harus fit dengan itu. Nah, kalimat ini sedapat mungkin meyakinkan
bahwa artikel kita cocok dengan bidang fokus topik tertentu dalam jurnal tersebut. Nah, sehingga diharapkan editor bisa melihat bahwa kalau kalau artikel kita bisa berkontribusi ya di dalam keilmuan yang menjadi fokus dari jurnal tersebut. Ini poin penting ketiga ya, poin penting ketiga. Jadi yang 1, 2, 3 itu tidak boleh tidak ada ya dalam sebuah cover letter. Harus ada. Karena ini yang saya sebut tadi, untuk meyakinkan editor itu di 3 poin ini. Nah, selanjutnya dalam cover letter kita perlu menyebutkan bahwa artikel kita belum pernah dipublikasikan ya di jurnal lain, kemudian tidak sedang disubmit ke jurnal yang lain ya, atau bahkan ke proceeding ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga terkadang ada jurnal yang meminta di cover letter itu menuliskan referee ya atau reviewer yang kita usulkan. Di sebagian jurnal itu ada di sistem, tapi terkadang ada juga yang meminta untuk menuliskan di cover letter. Nah, maka jika itu diminta, tuliskanlah sejumlah reviewer yang sesuai dengan permintaan. Misalkan kalau diminta 3, ada juga yang minta 5 ya, atau sejumlah tertentu, intinya yang sesuai dengan permintaan mereka. Nah, terkadang ada juga yang diminta untuk membuat pernyataan terkait dengan conflict of interest. Kita bisa tambahkan di paragraf yang sama di sini. Nah, setelah itu kita tuliskan kalimat penutup ya sesuai dengan yang kita rasa tepat ya. Dan di akhir jangan lupa kita tuliskan nama dan institusi lengkap kita, seperti itu. Nah, ini contoh cover letter yang tadi kita tulis ya, sudah jadi. Demikian tentang bagaimana menulis cover letter ya. Semoga Anda sukses dalam riset dan publikasinya, dan selamat menulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.